Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat calon wakil presiden 2024 bersama saya Abraham Silaban dan Nisa Dasuki. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan tadi keseruan diskusi pada sore hari ini, kita ke JCC terlebih dahulu. Di rumah pemenangan Anies dan Mohaimin sudah ada kedua pasangan calon di sana. Baik, kita saksikan bersama-sama ini di kawasan Senayan. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sedang menyapa masyarakat yang berada di sana. Nampaknya Anies dan Mohaimin ini memilih untuk tiba lebih cepat di kawasan Senayan. Karena memang mungkin dikhawatirkan macet dan lain sebagainya dan juga supaya waktu lebih lengang di sana. Iya, dipastikan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan sudah tiba ya di JCC Senayan di arena debat. Nah, ini dia. Nomor urut 1. Oke, kita masih nantikan kedatangan Caimin yang tadi juga sudah menuju ke kawasan Senayan, Jakarta. Ya, dan kelihatannya bertegur sapa dulu yang dilakukan oleh Pak Anies bersama dengan para pendukungnya yang barangkali sudah menanti di sana karena dipastikan bahwa memang masing-masing pendukung juga ada di sana untuk memberikan dukungan kepada masing-masing capres. Dan tentunya ini adalah hari Minggu, biasanya di kawasan Gelora Bung Karno itu banyak sekali masyarakat yang berolahraga walaupun hujan pasti tetap banyak masyarakat yang berada di sana. Mungkin Pak Anies memanfaatkan itu untuk menyapa masyarakat yang saat ini berada di kawasan Senayan. Iya. Pak Anies sudah tiba di kawasan Senayan, kami juga akan pantau pergerakan dari masing-masing capres-cawapres karena dipastikan hadir ya meskipun memang ini sesi debat untuk cawapres dan memang secara format diwajibkan untuk masing-masing pasangan calon untuk hadir. Capres dan cawapresnya juga turut hadir. Baik, saya lanjutkan tadi perdebatan hangat antara Mas Eko dan Astrio, silakan. Astrio? Ya. Oke, silakan. Ya, saya rasa ini pentingnya masyarakat Indonesia teredukasi dengan data yang benar dan tepat. Karena Bung Eko melemparkan beberapa klaim yang sangat tidak menggunakan data. Sebagai contoh, kita berbicara kalau redistribusi tanah itu dibagi menjadi 2 tahap. Kurang lebih ada 9 juta hektar totalnya. Pertama adalah pembagian sertifikat. Secara total dari tahun 2015 sudah lebih dari 60 juta sertifikat yang dibagi oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua yang dimaksud oleh Bung Eko itu namanya adalah TORA, Tanah Objek Reformasi Agraria. Target di RPJMN itu adalah sekitar 4,1 juta dan sudah terdistribusi hampir 3 juta hektar. Astrio, kita saksikan dulu ini nampaknya Gibran Rakabuming Raka telah tiba di rumah Kertanegara, di rumah pemenangan Prabowo Gibran untuk menjemput Pak Prabowo. Iya. Mas, gimana persiapannya? Ya, nampaknya memang hujan merata ya di hampir seluruh ibu kota ya. Dan kelihatan Pak Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di kediaman Pak Prabowo Subianto. Bersama istrinya. Ya. Baik, silakan lanjut Astrio. Ya, jadi ini menegaskan kembali pentingnya bagaimana kalau kita mau membawa pemerataan, program redistribusi tanah baik penyelesaian pembagian sertifikat terhadap masyarakat maupun penyelesaian distribusi tanah TORA itu perlu diberlanjutkan, dipercepat dan disempurnakan. Kami percaya bahwa fondasi tersebut telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo Gibran siap untuk melanjutkan semua program-program reforma agraria tersebut. Iya benar, kita nggak menolak itu. Yang kita jelaskan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk memberikan sertifikasi itu, yaitu memberikan sertifikasi kepada landowner yang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Jadi itu legalisasi saja, bukan bagian dari jadi kalau Anies Mohaimin akan berikan tanah kita akan melakukan pertama yang paling penting adalah data. Karena lebih sering kejadian ya dari mulai pembagian BLT ya bansos dan lain sebagainya itu banyak salah sasaran. Oleh karena itu terkait dengan redistribusi tanah itu juga kita akan memperbaiki data dulu baru melakukan redistribusi tanah. Jadi itu 2 bagian hal yang berbeda antara legalisasi kepada land owner yang sudah puluhan tahun di situ dengan redistribusi lahan kepada jadi tanah warga. atau BLT nih Bung. Oke, itu 2 hal yang berbeda tapi kita lihat dulu Kita kembali ke JCC. Ini satu hal yang sama karena dalam pasangan yang sama tentu saja Pak Anies dan Pak Mohaimin kelihatannya sudah bertemu ya. Betul, ini dia adalah
Ini lagi makan di daerah Pak Anies sekitar Senayan. Baswedan dan Pak Muhaimin yang selalu sumringah ya. Kelihatan santai. Jelang Caimin debat, sama, ini 1 jam lagi akan dimulai debatnya. Pak Anies mungkin mau menikmati tempe mendoan legendaris yang berada di sekitar Senayan. Penting juga dan kita harus cari tahu tuh menunya. Apakah menu impor atau menu produk petani lokal kita? Makan tempe mendoan kedelainya pasti impor. Ya, barangkali ini bisa menjadi bahasan nanti, bahan selepetan yang akan dibawa dalam debat cawapres pada Oke, hari ini. saya ke Oke, ini nampaknya Pak Mahfud. Oke, kita akan ke rumah pemenangan paslon 3. Kita saksikan bersama-sama. Terima kasih atas dukungannya dan silakan nobar nanti perdebatan yang tentu akan sangat bermutu untuk ditonton. Tetapi yang terpenting dari itu semua, saya minta doa restunya untuk menjalani semua dengan baik. Yo, silakan cukup. Amin, Bapak. Bapak mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak tentang konsep baju malam hari ini Pak. Karena kita menunggu nih Pak. Ini konsep kami kan lingkungan hidup. Ya. Jadi baju ini baju Mapala, mahasiswa pecinta alam. Dulu kalau yang mahasiswa tuh pasti tahu baju kayak gini nih, anak-anak yang suka naik gunung, suka hiking, bajunya gini nih. Sehingga untuk menunjukkan bahwa kita harus cinta kepada alam, cinta kepada sesama manusia dan cinta kepada Tuhan. Baik, luar biasa. Pak Sudah ya, Mahfud, sudah mohon ya. izin Pak Mahfud, kami ingin mempersilakan Ya. kepada teman-teman media. Luar biasa ya. Terlebih dahulu dari- Itu penampilan yang menarik dari Prof. Mahfud MD dengan menggunakan baju dengan tema Mapala ya. Saya kira awalnya itu Forest Ranger, ternyata Mapala. Iya, ya mirip-mirip lah. Prinsipnya kan kecintaan terhadap lingkungan ya. Harapannya anak-anak gunung nanti bisa nonton tuh. Pastikan akses internet dapat tuh nanti. Yang lain ya. Tapi barangkali bisa dielaborasi lebih jauh lagi dengan penampilan yang setiap debat berbeda-beda ya, Bung Pangi. Iya, jadi memang paslon kami, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini, kita kan orangnya kreatif ya, Abraham ya. Jadi kita pengen menawarkan sesuatu hal yang segar dan baru setiap debat. Dan kalau nggak salah sama seperti debat-debat sebelumnya, ini kostumnya nggak cuma satu ini. Kostumnya nggak cuma satu. Satunya apa Bang ya? Nanti lihat aja sih, ada kejutan. Ada kejutan, karena kita satset ya, dan tastes. Kita itu bisa cukup cepat untuk, paslon kami bisa cukup cepat untuk ganti baju pada saat break. Jadi memahami betul ya bagaimana gerak cepat itu ya. Betul. Bukan cuma omongan tapi juga dilakukan. Oke, Bang mungkin tadi bisa menanggapi perdebatan antara Astrio dengan Mas Eko terkait bagi-bagi lahan. Tadi Mas Eko menyebutkan bahwa mungkin ya lahan akan dibagi-bagi tapi harus didata terlebih dahulu. Anda pandangannya seperti apa bagi-bagi lahan ke masyarakat? Iya, sebenarnya ini yang membedakan mana yang Nanti redistribusi, dijadiin kontrakan, mana yang kos-kosan, legalisasi. bukan jadi tanaman. Enggak, karena kan gini, karena harusnya memang itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa? Ini masalah soal data kembali. Data itu kami punya program namanya KTP Sakti. Itu adalah satu data yang terintegrasi semuanya. Jadi kita mau melanjutkan program-program yang bagus dari Pak Jokowi dengan kartu-kartu yang berbagai macam itu. Ini akan diwujudkan dalam satu sistem saja, satu kartu KTP Sakti. Nah itu nanti akan menjadi dasar sebenarnya. Ya mana yang bisa dapat lahan, mana yang bisa dapat sertifikat dan lain sebagainya. Tapi Anissa dan juga Abraham, ada satu hal yang dari tadi belum kita omongin, tapi sebenarnya satu hal yang sangat krusial dan penting sekali yang dirasakan oleh para petani kita sekarang. Adalah soal kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk. Ini selalu menjadi keluhan setiap kali kami turun ke bawah, ke desa, ketemu dengan para petani. Mereka mengeluhkan soal kelangkaan pupuk yang tidak tersedia untuk bisa digunakan oleh mereka. Maka menjadi sangat ironis ketika pupuk langka, ternyata ada yang bagi-bagi pupuk. Ya, ada yang bagi-bagi pupuk yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya, saya rasa harusnya mereka nggak nimbun pupuk sih. Jadi kita juga bertanya-tanya, itu puluhan juta ton pupuk tuh bisa dapat dari mana? Gitu. Nah, itu satu. Sehingga Ganjar Mahfud itu mendorong soal penyediaan pupuk baru di dalam negeri. Kenapa? Karena pupuk ini kan satu elemen yang sangat-sangat vital bagi para petani kita. Kita bilang kita negara agraria, kita mau punya ketahanan pangan, tapi petani kita tidak diperhatikan kesejahteraannya dan juga kinerjanya. Makanya pupuk ini menjadi satu elemen yang harus diwujudkan, yang harus diberikan. Nah, ada 3 cara yang sebenarnya dipersiapkan oleh Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang pertama adalah memperbaiki data petani. Lagi-lagi kita ngomongin soal data. Biar apa? Biar programnya itu tepat guna dan tepat sasaran, enggak kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, membuat pabrik pupuk yang juga dilengkapi dengan subsidi. Sehingga apa? Sehingga harganya bisa terjangkau oleh para petani.
Dan karena lagi-lagi kita ngomongin soal kesejahteraan masyarakat, termasuk juga soal anak petani, kita akan menyiapkan pendidikan, menjamin pendidikan bagi para anak petani di seluruh Indonesia. Satu sarjana dari satu keluarga miskin itu ya. Saya mau tambahin apa yang disampaikan oleh Pange ya. Kebetulan saya ini kan caleg DPR RI Dapil Jatak 4. Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Saya keliling ke semua 3 kabupaten. Problemnya memang yang paling mendesak dan mendasar adalah kelangkaan pupuk. Hampir 20 juta petani Indonesia itu susah mendapatkan pupuk. Problemnya apa? Ya, orang bilang katanya mafia pupuk. Problemnya karena setiap tahun anggaran untuk pembelian pupuk subsidi itu dikurangin. 5 tahun terakhir tuh hampir 10 triliun pemerintah mengurangi subsidi pupuk ya. Sehingga amin jika insya Allah mendapatkan amanah untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan ya, kita akan memberikan anggaran pupuk hingga 2 juta per petani per hektar sekali tanam. Dan kita akan tingkatkan anggaran untuk pupuk subsidi 10 kali lipat dari anggaran yang ada saat ini gitu loh. Oke. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan memantau dulu seperti apa suasana di lapangan. Ini di sebelah kanan atas adalah rombongan Pak Ganjar Mahfud. Iya. Kita akan melihat apakah bertemu di rumah pemandangan atau langsung bertemu di JCC seperti Pak Anies dan Caimin. Sementara gambar di bawahnya. Di sudut kiri bawah ya. Itu di Kartanegara di sudut kanan bawah. Di sudut kiri bawah sepertinya ceria sekali ya Pak Anies dan Pak Muhaimin. Saya sih ingin lihat sebetulnya secara bagaimana ya, secara full nanti gambarnya tentu saja ya. Betul. Kita harus break sejenak tapi. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda setelah kita tetaplah bersama kami.